Perkenalkan, nama saya Suci Krisnawati. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Diah Ayuningsih Perkenalkan, nama saya Diah Ayuningsih, NIM saya 2015081002. akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan bahasa. Terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognitif, sangat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan berbahasa. Bayi yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana, bahasa yang digunakan juga sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh, maka semakin ia akan mengerti untuk memahami bagaimana lingkungannya, bahasa, dan perkembangannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan membahas tentang tahap perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik 0 sampai 1 tahun ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya, mulai dari senang, sedih, nyaman, ataupun takut. Yang kedua yaitu tahap linguistik. Tahap linguistik 1 sampai 5 tahun, lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Tahap linguistik. Periode linguistik terbagi menjadi 3 fase besar, yaitu fase satu kata, fase lebih dari satu kata, dan fase diferensial. Menurut Vygotsky menjelaskan ada 3 tahap perkembangan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak, yaitu 1. Tahap eksternal, 2. Tahap egosentris, dan 3. Tahap internal. Lalu, adapun hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berkaitan satu sama lain, atau saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam berbahasa atau berkomunikasi, karena dalam bersosialisasi kita memerlukan cara berbahasa atau cara berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang baik pula. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan keburukan persepsi yang diperolehnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan bahasa. Bisa kita lihat di slide ini, mengacu pada tahapan perkembangan bahasa, sesuai dengan tingkatan kronologis yang telah dicapai, karakteristik perkembangan bahasa remaja telah mencapai pada tahap kompetensi lengkap. Pada usia ini, individu diharapkan telah mempelajari semua sarana bahasa dan kemampuan performansi untuk memahami dan menghasilkan bahasa tertentu dengan baik. Pengaruh pergaulan teman sebaya terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak tersebut menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya yang kadang-kadang menyimpang dari norma umum seperti munculnya istilah-istilah khusus. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu faktor kesehatan, yang kedua intelijensi, yang ketiga status sosial ekonomi keluarga, yang keempat jenis kelamin, yang kelima hubungan keluarga, yang keenam umur anak, yang ketujuh kondisi lingkungan, dan yang terakhir adalah kondisi fisik. Perbedaan dalam individual dalam perkembangan bahasa. Menurut Robert, usia sekolah adalah periode yang sangat kreatif dalam perkembangan bahasa. Usia sekolah dikarakteristikkan dengan pertumbuhan dalam semua aspek bahasa. Perkembangan pragmatik dan sematik nampak sangat lazim dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Secara keseluruhan, perkembangan bahasa itu lambat, tetapi perbedaan individu sangat besar karena pengalaman tiap individu. Adapun pengertiannya, yaitu yang pertama, perkembangan pragmatik. Selama usia sekolah, proses kognitif dan
egosentrisme, dan desertration meningkat dan terjadi kombinasi sehingga dimungkinkan menjadi komunikator yang lebih efektif. Yang kedua, perkembangan sematik. Selama masa sekolah, individu meningkatkan jumlah perbendaharaan dan spesifikasi defansi. Pada masa ini, mereka ingin memanifestasikan rasa ingin tahunya. Yang ketiga, perkembangan sintaksis dan morfologi. Perkembangan bahasa pada usia sekolah atas pengembangan sintaksis yang ada dan memperoleh bentuk-bentuk secara simultan. Adapun implikasinya bagi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru bisa menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif agar perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, gunakan bahasa yang komunikatif agar semua pihak terlibat dalam berinteraksi belajar mengajar yang dapat berperan secara aktif dan produktif. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini, karena lingkungan kondusif dapat tercipta sesuai dengan kebutuhan anak untuk perkembangan bahasa. Pada saatnya akan berdampak sangat positif terhadap perkembangan bahasa anak. Tidak hanya sebagai pengguna bahasa yang pasif, melainkan juga dapat menjadi pengguna bahasa yang aktif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.